Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat dimanapun anda berada, mari kita buka majelis ilmu tentang fikih wanita pada malam hari ini dengan niatan yang baik ya, karena dengan niat yang baik Allah akan membuka 70 pintu-pintu taufik ya. Tapi kalau diniati dengan walaupun satu saja niat yang buruk, Allah juga akan membuka 70 pintu kesesatan. Hal ini sesuai dengan kaulnya Syekh Junaid bin Muhammad dalam kitabnya Al-Manhajus Shawi, man fataha ala nafsi baban niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Wa man fataha ala nafsihi baban niyatin sayyi'atin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufik. Mari kita buka dengan barokah suratul Fatihah. Semoga seminar online ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala kullin dan sholihah wa ala man nawabihi aslafuna sholihun biniyati nawaina ta'allum wa ta'allum wa tadakkura wa tadkir wa naf'a wal intifa' ibtigha amardati billah wa qurbihi wa sawabihi wa istishfa'a li anfusina sya'ulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ashabul ma'ali hadratil muhtaramin wal muhtaramat wal musyahidin wal musyahidat fi ayyi makan. At-tullab alladzina qad badalu juhudakum alal qiyami bi huduri hadhihi majlisil ilmi rahimakumullah wa radiya ankum wa barakalakum. Pemirsa dimanapun anda berada, yang saya hormati dan yang saya banggakan, pada kaitan malam hari ini kita akan mengupas tentang fikih-fikih tentang kewanitaan ya. Hal ini sudah menjadi sunatullah atau menjadi sebuah fitrah yang telah ada mulai zaman dahulu Ibu Hawa sampai besok yaumil akhir, dengan sebuah nas yang sudah diriwayatkan ya dalam kitab Bukhari atau Muslim, dikatakan hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam, bahwa yang namanya haid ya, nifas, istihadah itu merupakan sebuah hal yang memang sudah ditetapkan Allah ya untuk kaum Hawa. Di sini tidak lepas dari sebuah peristiwa yang sangat saat itu mempengaruhi kenapa hal ini terjadi di kaum Hawa, yang tak lain ketika saat itu Ibu Hawa memakan buah terlarang, dinamakan asyajarah ya, buah huldi. Maka dari situ Allah memberikan juga istilahnya teguran buat anak-anak dari Ibu Hawa, dari kaum wanita, karena Ibu Hawa sudah memakan dua buah sajarah itu sendiri. Di antara teguran Allah itu, Allah memberikan yang namanya, pertama adalah haid. Maka di sini ada yang namanya kekurangan, nuksanu aklin wa nuksanu dinin. Ada kekurangan agama kan ya. Biasanya kalau umumnya laki-laki bisa beribadah secara keseluruhan, tapi di sini wanita itu ya, dia itu di separuh umurnya tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Yang salah satunya adalah maniknya adalah karena adanya haid ya. Yang kedua itu karena tegurannya berupa dikasih yang namanya anak ya. Repotnya seorang wanita itu dikasih yang namanya momongan anak ya, pisah dengan bapak ibunya ketika sudah dilamar ya, sudah nikah ya, sama bapak ibunya yang tadinya melahirkan itu kemudian dipisahkan ya. Terlanjutnya adanya teguran berupa diberikan yang namanya nifas ya, dinikahi oleh lelaki lain, dia harus ridho, dia tidak bisa memiliki dirinya sendiri, jadinya segala sesuatu itu nganut yang namanya suami ya. Bagian warisannya juga terkurangi. Itu salah satu dari dampak dulunya Ibu Hawa memakan dua sajarah ya. Terus dia harus siap untuk
dipoligami ya. Kalau poliandri kan nggak ada poligami ya, adanya yang namanya apa itu, tidak keluar rumah selalu izin pada suami, tidak bisa bebas dan kemana-mana, dan ini memang sebuah fitrah. Lah ini yang menjadi sebuah problem di sini adalah mengenai hukum-hukum yang kebanyakan dari wanita itu tidak kurang mengetahui, belum bisa menentukan klasifikasi mana darah haid, nifas, dan juga istihadah. Ya, setiap orang yang haid ya meskipun tadi terkurangi yang namanya ibadahnya ya, dalam arti tidak bisa beribadah di separuh umurnya yaitu 15, tapi jangan khawatir, wanita ini meskipun dia itu haid ya, mengalami nifas, istihadah dan lain sebagainya, itu dia punya yang namanya sebuah pahala dari Allah. Disampaikan di sebuah hadis, mamin imra'atin tahidu, tidak ada dari seorang wanita yang haid illa kana haiduha, kecuali melainkan haidnya tadi menjadi yang namanya kafaratan lima maudhamin dunubihi, menjadi kafarat ya, penebus dosa dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Fa in qalat fi awalil yaumi, jika dalam hari-hari haidnya itu dia selalu berzikir, baca alhamdulillah ala kulli halin, astaghfirullah min kulli dzambin, itu ada nilai pahala tersendiri. Kataballahu laha bara'atan minan nar. Allah akan menulis bagi dirinya adalah bebas dari api neraka. Wajibazun ala sirati, mudah untuk bisa melewati sirat al-mustaqim, wa amanan minal adzab, dan juga aman, selamat dari yang namanya adab. Wa rafa'a Allah Ta'ala bi kulli yawmin wa laylatin, dan Allah selalu meningkatkan derajatnya ya, derajatnya seperti darajata arba'ina syahidan, seperti 40 derajatnya orang syahid. Maka di sini meskipun tidak bisa beribadah layaknya seorang laki-laki dengan sempurna, kadang tidak bisa berpuasa penuh ya, tidak bisa sholat kalau sedang haid. Nah ini bukan menjadi sebuah hal yang patut kita iri kepada kaum laki-laki, tapi harus kita terima apa adanya. Oke, lah dari di sini saya nanti problem antara haid, nifas, dan istihadah ini sangat kompleks sekali. Dalam arti dari segi jumlah minimum itu dari beberapa ulama ya, 4 madhab itu sudah berbeda. Ya, Imam Hanafi membatasi batas paling sedikitnya 3 hari, maksimalnya 10 hari. Imam Malik nggak ada batas minimal, setetes itu sudah termasuk haid, untuk maksimalnya 15 hari. Imam Syafi'i dan Hambali 1 hari berarti 24 jam. Jika tidak kurang dari 24 jam maka dia termasuk darah istihadah, dan lebih dari 15 hari termasuk darah istihadah. Nah ini ada kompleks ya, dalam arti perbedaan ini juga harus kita ketahui. Bagaimana nanti menentukan mana yang haid, mana yang istihadah. Buat orang yang mubtada, yang mumayyizah, mubtada ghairu mumayyizah ya, atau yang namanya mubtada yang mumayyizah dan mughayyizah dan lain sebagainya, ini harus bisa diketahui. Ya kadang yang namanya darah itu keluar tidak langsung deras terus ya. Kadang mengalami yang namanya nikot, di sini ada yang namanya terputusnya darah. Ya, setelah itu dilanjutkan lagi apakah di sini termasuk darah haid atau nifas. Ya, makanya nanti akan dibahas lebih detail lagi ketika dalam forum tanya jawab ya. Karena kalau pembahasan haid, nifas, dan istihadah ini diuraikan ya, memang terlalu panjang, bahkan sampai 8 SKS ya, lama banget. Jadi nanti kita cuma membahas dari praksis realitasnya yang jangan alami seperti apa, dan nanti nyoba dari saya menjawab ya sesuai dengan hukum yang ada. Itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, ini belum tahu ya dari siapa, atas nama siapa, dan juga dari universitas atau prodi mana. Dengan pertanyaan, ketika kita keluar darah haid itu habis waktu asar, sedangkan kita belum melaksanakan sholat asar.
Nah, kemudian ketika kita suci juga setelah waktu asar. Yang mau saya tanyakan, sholat yang harus diqadha selama kita haid di waktu sholat apa aja dan niatnya itu bagaimana? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, ya, bahwa tadi masih ada waktu ya. Yang saya tanyakan, sholat yang harus haid itu habis waktu asar, sedangkan kita belum melaksanakan sholat asar. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di sini. Saya juga harus bertanya pada jenengan. Pas waktu asar ini itu kira-kira cukup tidak? Pas sudah masuk waktu asar ini cukup tidak untuk dilaksanakan sholat? Ya, misal jenengan haidnya jam 3:30 ya, atau mungkin jam 4, itu kan berarti masih ada waktu untuk sholat. Sehingga ketika jenengan belum melaksanakan sholat, terus tiba-tiba kok langsung jenengan mengalami menstruasi, itu berarti jenengan harus nanti ketika sudah suci harus mengqadhanya. Karena di situ ada waktu ya, waktu di mana jenengan bisa melaksanakan ibadah. Ya, tapi misal jenengan kok setelah asar itu tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat, ya, tiba-tiba jenengan menstruasi, misalnya habis asar adzan, ya kan. Habis itu cuman waktunya 2 menit, jenengan langsung untuk gunakan untuk wudu, untuk sholat tidak bisa. Tiba-tiba langsung kan setelah itu adzan langsung keluar. Nah, ini kan belum ada waktu untuk cepat-cepat ya, dalam arti belum cepat-cepat untuk wudu, untuk sholat, dan waktunya memang sedikit. Lah ini kalau sudah masuk waktunya asar tapi tidak kepotan waktu, lah ini tidak harus mengqadha. Tapi kalau jenengan masih ada waktu, yaitu untuk sholat. Sholat itu waktunya berapa itu? Kalau jenengan dalam kebiasaan adatnya berapa? Kalau 4 rakaat 3 menit setengah ya misalnya, dibikin kira-kira. Lah itu jenengan kurung. Setelah asar itu ada waktu enggak sekitar 3 menit setengah di situ? Oh, kalau ada di situ jenengan bisa gunakan untuk sholat, ya kan? Sedang jenengan tidak melakukan sholat, lah ini jenengan harus mengqadhanya. Ya, untuk pada waktu yang sudah suci. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan yang mestinya tanyakan, sholat yang harus diqadha selama kita haid di waktu sholat apa aja? Ya pas jenengan tadi kepotan waktu. Kepotan waktu atau tidak. Ya. Kalau mungkin jenengan haidnya cuma sehari semalam atau 24 jam dan sorenya lagi jenengan ketemu asar lagi. Lah ini berarti jenengan nanti ya sholat asar kemudian mengqadhani sholat asar yang kemarin. Nah, ini untuk sholat maghrib isya ya tidak ya. Jadi untuk maghrib, isya, subuh, duhur yang selama 1 hari full itu tidak harus mengqadhanya ya. Dalam arti yang harus diqadha dalam waktu orang haid atau nifas itu cuma satu saja, yaitu puasa. Coba itu jangan buka di kitab Al-Muhadzab ya. Jilid 1, Shahifah 177. Faslun fi shaumil haidi wan nufasa. Wa amal haidu wan nufasa fala yajibu alaihi masaumu li'annahu la yasihhu minhuma fa idza taharta wajaba alaihimal qada. Ya, pasal tentang puasanya haid dan nifas. Untuk orang haid yang dan nifas ya, fala yajibu alaihi masaum, maka tidak wajib atas mereka berdua jika mengalami untuk puasa. Li'annahu la yasihu minhuma, karena kalau melakukan itu maka akan menjadi batal karena ada maneknya, manek berupa haid atau nifas. Fa idza taharta, maka ketika orang yang nifas dan haid tadi sudah suci, wajib alaihima, wajib untuk keduanya al-qada, untuk melakukan qada. Ya ini qada untuk puasa. Untuk qada salat ya tidak. Di salat yang misalnya jangan pas dalam waktu haid itu asar ya, berarti maghrib ya. Untuk apalagi tadi isya, untuk itu tidak. Karena memang itu keringanan. Keringanan yang Allah sudah berikan kepada kalian semua. Dalam arti itu yang merupakan kafarat ya. Dalam arti jangan tidak bisa melaksanakan sholat sendiri ya sebagaimana umumnya kaum pria, tapi di situ ada kafarat tersendiri. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang diqadai di sini hanya puasa saja, untuk sholatnya tidak. Jadi sholat yang jenengan pas jenengan mengalami menstruasi ya tidak harus dilakukan. Hal itu sesuai dengan riwayat 5 ruwiyat Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat fil haidi
kunna nu'maru biqada'is shaumi wala nu'maru biqada'is shalah. Jadi kita itu diperintah oleh Rasulullah untuk ngodoni poso dan tidak diperintah untuk biqada'is shalah. Lah, misal tadi sholatnya ada yang kepotan, misalnya asar sudah masuk asar kok haid. Nah, ini dilihat ada enggak waktu pas masuknya waktu asar tadi digunakan untuk sholat. Misal masih ada waktu digunakan untuk sholat tapi jenengan kok tidak melakukan, lah itu nanti diqadha. Tapi kalau jenengan sudah masuk asar tapi kok tidak bisa digunakan untuk aktivitas wudhu dan sholat, misalnya hanya 1 menit, habis adzan langsung 1 menit jenengan keluar. Nah ini kan nggak bisa jenengan langsung cepat-cepat untuk sholat, dan ini dimakfu, jadi tidak usah diqadhani, ya. Terus niatnya bagaimana? Nah, babakan niat di sini, ya. Niat itu aslinya ada di dalam hati, ya. Niat itu ada di dalam hati. Apa sih niat itu? Coba di dalam kitab Adz-Dzakirah, ya, yang dikarang oleh Al-Qarafi Al-Maliki, yaitu apa? Qasdul insani biqalbihi ma yuridu bi fi'lihi. Niat itu merupakan tujuan yang diinginkan oleh hati manusia melalui perbuatannya. Nah, itu yang dinamakan niat. Lah, niat ini apakah dia merupakan syarat sah atau rukun? Nah, ini ada beberapa perbedaan. Menurut madhab Hanafi dan madhab Hambali, niat itu mempunyai kedudukan menjadi syarat sahnya, bukan rukun. Itu menurut Hanafi sama Hambali. Jadi nak jenengan niat wudhu dan lain sebagainya, itu kalau menurut Hanafi dan Hambali bukan merupakan rukun, di situ merupakan syarat sah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, di situ merupakan bagian dari rukun ibadah. Maka di sini sangat penting banget, ya, karena niat ini mempunyai fungsi yang sangat vital. Ya, makanya yang mempengaruhi ibadah tersebut dengan ibadah yang lain itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, ini makanya harus dengan niat yang baik. Lah, sedang niat itu tempatnya di mana? Niat itu tempatnya di hati. Ya, niat itu tempatnya di hati, jenengan kerentaknya di hati. Ya, sedangkan untuk lafalnya itu tidak, ya. Ya, tidak menjadi sebuah ketentuan, hanya sebagai pembantu saja. Jika lafaz misalnya, dan ini ada khilaf sendiri di sini. Ya, untuk niatnya bagaimana? Niatnya ya cukup jenengan sholat qadha gitu aja. Ya, misalnya dengan tadi meninggalkan sholat asar, kepotan, tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat asar, ya. Itu jenengan usolli fardal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Itu untuk yang sholatnya jenengan tadi tidak bisa melaksanakan. Lah untuk sholat asar yang ketika sudah suci bagaimana? Lah pas dilakukan suci ya nggak usah qadha. Itu menjadi adaan, jenengan masih dalam keadaan suci, terus jenengan sudah mandi besar, di situ masih ada waktu asar. Nah, ini jenengan niatnya asar yang kedua ini adalah adaan lillahi ta'ala. Ya, bukan qadha, yang qadha yang pertama tadi yang pas jenengan itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini juga tidak ada namanya. Jika seorang wanita haid tanggal 1 Juli, berhenti darah tanggal 6 Juli. Ya, berarti masih dalam masa sudah masuk, ya. Sudah masuk ke kriteria haid di sini karena sudah 6 hari, 1 sampai 6 Juli kan sudah 6 hari, ya. Baik menurut madhab Maliki, madhab Maliki kan madhab Hanafi kan minimal itu kan 3 hari, maksimalnya 10 hari. Kalau madhab Maliki tidak ada batas minimal, tapi ada batas maksimalnya 15 hari. Kalau madhab Syafi'i sama Hambali, ya, batas minimalnya sehari semalam, 24 jam, batas maksimalnya 15 hari. Kalau di sini 1 sampai 6 berarti ini sudah masuk ke kriteria dari 4 madhab. Berarti sudah dikategorikan menjadi darah haid. Nah, kemudian suci. Nah, di sini ada yang namanya terputusnya darah. Nah, kemudian keluar darah pada tanggal 14. Tapi yang saya tanya di sini, 14 itu keluar terus sampai 15 atau tidak? Ini makanya. Kalau 14 itu dia keluar terus 15-nya tidak keluar, ini masih dalam kategori darah haid. Dalam kategori darah haid. Lah misalnya dia tadi sudah putus tanggal 6, 14-nya kok
keluar sampai 15, 16, 17, ini nanti yang 14 ya masuk ke dalam kategori darah istihadah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya lagi, ini khusus untuk wanita yang bagaimana? Untuk wanita yang pemula atau untuk wanita yang sudah mengalami menstruasi beberapa kali? Makanya dari wanita ini kan dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, dia adalah mubtada'ah mumayyizah. Dia wanita yang baru mengalami haid tapi bisa membedakan warna darah. Yang kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Dia pertama kali baru mengalami haid tapi belum bisa membedakan jenis darah tersebut. Yang nomor 3, muqtadah tapi mumayyizah. Ya, dia sudah mengalami haid tapi bisa membedakan warna darah. Ini lebih diutamakan nanti ke sifat darah itu sendiri. Yang nomor 4 itu muqtada ghairu mumayyizah. Jadi dia sudah mengalami masa menstruasi beberapa kali tapi belum bisa menentukan siklus haidnya tadi. Karena siklus haidnya itu berbeda-beda atau bermacam-macam atau mungkin tidak sama antara 1 bulan dengan bulan yang lain. Lah, ini yang saya tanyakan di situ. Apakah di sini 14 itu lanjut sampai tanggal 20 atau sampai 15 saja? Kalau sampai 15, berarti kalau menurut madhab Syafi'i dan Hambali, ini masuk ke dalam darah haid. Ya. Tapi kalau masuk ke dalam madhab Hanafi, karena madhab Hanafi kan batas maksimalnya itu 10. Nah, ini berarti kalau jenengan masuknya ke madhab Hanafi, 14 ini masuk ke dalam darah istihadah atau darah fasad. Nah, ini menjadi yang saya tanyakan di situ. Apakah di sini jenengan itu mengalaminya baru pertama kali atau sudah kontinu? Kalau sudah kontinu, nanti yang diutamakan adalah adat kebiasaan. Misalnya, jenengan mengalami haid itu saat 6 hari terus-menerus, maka untuk haid yang ada tambahannya itu bisa masuk ke istihadah kan gitu. Dengan warna yang berbeda. Misalnya yang 1 sampai 6 tadi warnanya hitam, tapi yang 14 itu warnanya kuning. Ya, ini nanti bisa kalau menurut muqtada ghairu mumayyizah itu ya masuk ke dalam 14-nya tadi apa? Istihadah yang 14. Tapi kalau masuk ke mubtada orang yang baru pertama kali mengalami haid itu nanti masuknya ke darah haid. Ini harus bisa dibedakan. Memang agak repot di sini ya. Makanya di sini itu 14 lanjut atau 14 dia keluar terus 15-nya selesai. Itu yang saya tanyakan di situ. Ya, demikian penjelasannya, semoga bisa. Untuk pertanyaan yang nomor 3 di sini udah ada namanya. Dari Mbak Kiki Zumala Laili dari FEBI jurusan akuntansi syariah. Pertanyaannya, ini pengalaman pribadi ya sama dari Mbak Kiki. Pas waktu bulan Ramadan saya mengalami kebimbangan dalam ibadah saya. Hari pertama sampai hari ke-6 itu keluar darah haid. Dan hari ke-7 sudah tidak keluar lagi. Jadi 7, hari ke-8, 9, 10, 11, 12 berarti Mbak Kiki sudah melakukan puasa dan sholat. Tapi pada hari ke-13, 14, 15, dan 16 itu keluar lagi Ustadz. Yang jadi pertanyaan saya, apakah 5 hari saya suci tadi tetap dihitung hari-hari haid? Dan apakah sholat atau puasa saya itu sah atau tidak? Dan apakah saya harus mengqadha puasa saya selama 15 hari atau bagaimana Ustadz? Oh ya. Begini Mbak Kiki ya. Untuk Mbak Kiki berarti di sini kan hukumnya bukan mubtada ya, tapi muqtada. Muqtada berarti ya sudah mengalami haid beberapa kali, mulai dari awal ya. Nah, Mbak Kiki sendiri di sini secara adat itu haidnya itu berapa hari? Kalau melihat dari sini hari pertama sampai 6 berarti jenengan sudah mengalami menstruasi dengan yang standar yang sama. Dalam arti secara normal kebiasaannya itu 6 hari. Habis itu langsung suci. Makanya di hari 7 jenengan sudah suci. Tapi ya di hari ke-13, 14, 15 bahkan sampai hari 16 itu jenengan mengalami pendarahan lagi.
Lah yang ditanyakan ini darah apa? Nah, gitu ya. Terus mbaknya tadi sudah melakukan sholat ya dan puasa. Apakah di sini sah atau tidak? Ya, kalau melihat kalau dari segi apa ya tata di sini ya, ada jenengan mengalami haid lebih dari 15. Berarti di sini sudah ada indikator. Jenengan biasanya haidnya cuma 6 hari suci dan hari ke-7 itu sudah langsung jinabat, di situ mandi besar. Berarti kan ada kemungkinan jenengan bisa langsung melaksanakan puasa, sholat, dan ibadah-ibadah lainnya. Delalah kok dumadaan di hari ke-13 itu kan masih dalam masa haid. Ya, 14 masih masa haid. 15 masih masa haid. Tapi kalau sudah 16 di sini, berarti kan sudah tidak masa haid lagi atau istihadah. Maka di sini kalau jenengan itu muqtadah mumayyizah, mohon Mbak Kiki itu lihat darahnya itu. Apakah ada perbedaan di haid dengan haid yang pertama tadi, di hari pertama sampai hari ke-6. Ya, kalau jenengan mengalami perbedaan dari sifat, misal sifat yang pertama dia lebih kental atau hitam, yang kedua mungkin agak encer, atau mungkin warnanya merah, atau mungkin merah muda atau kuning, berarti untuk yang kasus 13, 14, 15, dan 16, ini masuk ke daerah dalam darah istihadah, bukan haid. Berarti yang kalau masuk ke sini istihadah, maka yang jenengan melakukan tadi puasa, ya, dan sholat ini tidak mengapa, ini tetap sah, ya. Dalam arti tetap sah. Jadi ini bukan darah haid lagi karena sudah melebihi dari 15. Kalau jenengan sudah mengalami sifat yang berantara haid yang pertama tadi, kemudian jenengan mengalami nakok di sini ya, ada terputusnya pengeluaran darah. Lah nak terputus tapi masih dalam fase masa haid, misalnya 15 hari, lah ini ada perbedaan dari ulama. Ya, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ini ada perbedaan. Yang jadi permasalahan di sini jenengan melebihi. Lah ini sudah tidak ada permasalahan. Apakah di sini harus melaksanakan sholat, puasa atau tidak? Nah, ini berarti sudah jenengan jadi melaksanakan tadi ya, mbaknya sudah melaksanakan puasa dan sholat di hari 8, 9, 10, 11, 12 itu tetap sah. Ya, tetap sah. Dan dihitung tidak. Tapi pas 13 kok mancur lagi. Lah ini mancur, nah di sini bukan darah haid, tapi adalah darah istihadah karena sudah melebihi dari hari ke-15. Maka kalau istihadah itu ya tetap apa ya, bukan jenengan ini langsung tidak puasa tidak, tapi tetap melaksanakan puasa karena di sini kalau jenengan ragu, oh ini aku darah haid tah istihadah kan belum tahu di sini. Lah untuk jaga-jaga makanya di hari ke-15 itu jenengan jaga-jaga. Oh, ternyata kok melebihi 15. Lah pas tanggal 15-nya jenengan langsung mandilah. Apa ya? Istilahnya tadi ya, Pak. Ya bebersih dalam arti terus melaksanakan yang namanya qada yang jenengan tinggalkan tadi. Ya. Karena tadi kan masih ragu. Oh, ini antara haid atau istihadah. Lah sehingga jenengan tadi tidak bisa melaksanakan apa ya? Puasa dan sholat di hari 13, 14, dan 15, mohon nanti bisa dikodok di hari yang lain. Ya, kalau puasa ya nanti dikondoi yang pas apa itu? Pas setelah Ramadan. Lah, untuk sholatnya jenengan hitung dari 5 kali sholat wajib, dari tanggal 13, 14, 15 itu jenengan kodoi. Karena di sini termasuk darah istihadah. Kalau darah istihadah tetap melaksanakan qada sholat, bukan darah haid. Tapi kalau darah haid di sini benar-benar tanggal 15 jenengan tidak tidak wajib untuk mengqadai sholatnya tadi, hanya mengqadai puasa saja. Itu ya. Demikian. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, ini dari Mbak Milhatur Rahman dari Unisnu Jepara. Ya, salam dari Unisnu Jepara ya. Kalau jenengan diajar sama Pak Yud, mohon disalamkan. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Sebelumnya mohon maaf saya ingin bertanya terkait istihadah. Kemarin saudara saya kebetulan mengalami istihadah kurang lebih 18 hari. Ya itu benar ya. Kalau sudah lebih dari 18 ini masuk ke istihadah. Sedang untuk istihadah sendiri kan terhitung 15 hari. Maksudnya gimana pertanyaannya?
mungkin ya batas dari haid itu kan 15 hari, yang untuk selanjutnya itu dikatakan istihadah. Berarti setelah itu dia kan melaksanakan sholat atau ibadah yang lain. Namun di sini untuk tata cara bersuci istihadah sendiri kan beda. Ya, memang benar untuk istihadah sendiri itu dikatakan seperti orang yang beser ya. Ya, orang yang berhadas ya. Jadi ya masih berkewajiban melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, ya, boleh yang namanya berhubungan badan, ya ini boleh saja, atau mungkin yang lain. Nah, ini yang membedakan istihadah dengan haid dan nifas. Terus di sini pertanyaannya, setelah dia melaksanakan sholat atau ibadah yang lain, namun di sini untuk tata cara bersuci istihadah sendiri kan beda dengan haid. Ya, ada pendapat yang bilang sebelum sholat mandi lalu wudhu. Ada yang bilang harus mandi jika terasa ada darah yang keluar. Untuk pertanyaannya, tata cara bersuci istihadah dalam Islam sendiri itu bagaimana? Nah ini, untuk masalah bersuci ya, taharah wanita mustahadah ya, itu dibagi menjadi dua ya. Untuk kelompok jumhur di sini Hanafi, Syafi'i dan Hambali, itu orang yang mustahadah wajib untuk tadi membersihkan dulu bagian kemaluannya ya, dalam arti wajib untuk membersihkan kemaluannya. Kemudian diwajibkan juga untuk melakukan wudhu ketika hendak melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Ya, jadi setiap satu kali kefardunan ya harus dengan wudhu yang baru lagi. Ini hukumnya wajib. Dari jumhur ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Jadi cukup dibersihkan bagian kemaluannya sampai bersih, dikasih kapas, kemudian dengan yang namanya sidi yang tidak longgar, dalam arti memang ketat, biar supaya darah ini tidak keluar. Baru setelah itu cepat-cepat wudhu, terus cepat-cepat melaksanakan sholat, tidak boleh ditunda-tunda. Ini kewajiban. Tapi menurut Imam Malik, nah ini yang beda. Kalau Imam Malik mengenai pembersihan tadi dan wudhu itu hukumnya sunnah. Ya, pembersihan tadi dan wudhu itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Nah ini yang menjadi landasan sendiri bagaimana nanti Imam Malik ini. Ini kalau Imam Malik mengatakan dia itu sunnah, tapi untuk jumhur itu mengatakan suatu kewajiban kalau dia mau melaksanakan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, bagaimana dengan yang namanya mandi? Nah, mandi kalau menurut jumhur semuanya itu adalah kesunatan. Dalam arti kalau mau mandi ya itu kesunatan tersendiri. Ya. Terus itu ya. Untuk pertanyaan tata cara tadi sudah. Bagaimana apakah jika kita melakukan ibadah sholat istihadah harus menggantinya lagi ketika sudah benar-benar suci? Oh begitu. Ya tadi kalau sudah melaksanakan tata caranya, jadi langsung sholat demikian. Ya langsung melaksanakan sholat, sudah selesai. Beda lagi ya, kalau dalam jenengan itu seandainya darah istihadah itu berhenti setelah wudhu, dalam arti wes selesai. Bila jenengan kok sudah tidak istihadah lagi, tapi masih ada waktu untuk sholat dengan untuk berwudu. Lah ini untuk perempuan tadi harus mengulangi mencucinya. Bukan harus, dalam arti iadahnya itu kesunatan. Misalnya jenengan wis ora istihadah. Waktu asar alhamdulillah mampet istihadah. Jadi langsung jenengan ngambil wudu lagi, terus sholat lagi. Lah sholatnya ini sebagai iadah. Nah untuk sholat-sholat yang lain tidak usah diqadai ya. Cukup untuk yang sholat pas jenengan tadi darah istihadahnya mampet. Ya dalam arti ini harus cepat-cepat biar tidak keluar yang namanya darah lagi. Ya demikian dari Mbak Unisnu tadi. Ya kemudian pertanyaan nomor 5 ya. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Khairul Jannah dari kampus Universitas Muhammadiyah Kudus. Ini mau bertanya tentang seputar haid. Apa hukumnya orang haid membaca Al-Quran? Boleh atau tidak?
Soalnya banyak ulama yang berbeda pendapat. Ya, benar. Untuk mengenai membaca Al-Quran ini juga ada perbedaan pendapat dari beberapa kalangan ulama ya. Terus yang perlu patut dibedakan di sini mengenai keharaman orang yang haid dan nifas itu hampir sama ya. Dalam arti kalau menurut Imam Maliki itu yang diharamkan ada 7. Di antaranya adalah melaksanakan seluruh jenis kegiatan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, itu tidak boleh. Melakukan sujud tilawah itu juga tidak boleh. Menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, masuk masjid, iktikaf dan tawaf itu tidak boleh menurut Imam Malik. Ya. Tapi untuk Imam Malik membedakan sendiri masalah membaca. Di sini wanita yang haid dan nifas itu boleh membaca Al-Quran. Dalam arti membacanya di dalam hati. Bahkan menurut Imam Malik, kalau dalam orang tersebut khawatir hafalannya akan hilang, maka Imam Malik membolehkan dalam arti taraf pembelajaran. Biar hafalannya tadi orang yang terus tidak hilang, itu Imam Malik mengambil masoleh di sini. Terus kalau Imam Hanafi, selain 7 yang sudah saya sebutkan di atas, itu menambahi ada sekitar ada 12 perkara. Dalam arti 7 perkara yang sudah disebutkan di atas tadi, ya, sholat, sujud, menyentuh, membaca, masuk masjid, iktikaf dan tawaf. Itu Imam Hanafi menambahi lagi tidak boleh yang namanya puasa, tolak, ya, bersetubuh pada kemaluan, ya, sebelum kering. Ya, ini tidak boleh, itu ditambahi sama Imam Hanafi. Terus Imam Syafi'i itu tadi 8, dalam arti yang sudah disebutkan dengan tambahan tadi adalah berupa puasa. Imam Hambali ada tambahan lagi, perkara yang diharamkan itu ada 15. Ini kalau lebih rinci lagi malah lama ini. Intinya tadi keharaman-keharaman tersebut tidak boleh dilakukan untuk menjaga, ya. Dalam arti biar menjaga kehormatan dari Al-Quran, menjaga kehormatan dari ibadah-ibadah tersebut. Itu kenapa kok tidak diperbolehkan melaksanakannya. Lah, adapun untuk orang yang membaca Al-Quran, ya, karena jenengan ini kan madhabnya Imam Syafi'i, saya ngambil Imam Syafi'i saja ya. Itu memang benar ada beberapa ikhtilaf. Ya, kalau jenengan niati untuk membaca Al-Quran, jenengan niati memang benar-benar membaca Al-Quran, itu hukumnya haram. Ya, itu sudah disebutkan di beberapa kitab, baik di kitab Umdatus Salik, ya, Wa'idatun Nasik, atau di kitab Asnal Matolib, itu semuanya mengatakan haram kalau jenengan niati benar-benar membaca Al-Quran loh ya. Ya fi hukmil junubi wa nahwihi yahrumu ala junubi ma yahrumu alal muhdisi wa sayani ahaduma al-qira'atu lil Quran. Because diha, dengan maksud benar-benar pengen membaca Al-Quran itu tidak boleh. Ya. Walau ba'du ayat, walaupun hanya sebagian ayat. Makanya untuk ini jangan sampai diniati benar-benar kalau dalam keadaan haid atau nifas. Terus yang kedua, bila jenengan membaca Al-Quran itu jenengan niati membaca Al-Quran beserta dengan niatan yang lain, itu juga hukumnya haram. Ada di kitab Kanjur Rogibin, ya. Ada di kitab Kanjur Rogibin, itu bisa jenengan simak di itu. Terus untuk kalau digunakan untuk diniati selain untuk membaca Al-Quran bagaimana? Misalnya untuk menjaga hafalan, membaca dzikir, atau mau kisah-kisah, atau mau idul hasanah, dalam arti pembelajaran, menyebutkan hukum. Lah ini ada diperbolehkannya membaca Al-Quran tadi. Dalam arti hanya sebagai taraf untuk menjaga hafalannya, mauidhah atau dzikir itu boleh. Ya, itu kalau didasarkan dasarnya banyak itu ya. Di Asnal Matolib jilid 1 halaman 66 sampai 67 ya. Fala yadurru qira'ata biniyati dzikrir. Ya, maka tidak tidak membahayakan qiraah dalam arti qiraatul Quran, membaca biniyati dzikir dengan niat dzikir. Itu enggak apa-apa. Au nahwihi atau mungkin yang lainnya seperti mauidhah atau mengambil hikmah. Misalnya dengan mauidhah hasanah, ya. Qala Allahu ta'ala dededededet. Nah, itu enggak apa-apa. Dengan niat tadi mengajar, mauidhah hasanah, mengajar dan lain itu dengan
tidak mengapa meskipun dalam taraf jenengan tadi mengalami menstruasi atau haid, ya, itu enggak apa-apa. Atau di Tuhfatul Muhtaj juga jenengan bisa simak di situ di jilid 1 halaman 271. Wa tahillu li junubin wa haidin wa nufasa adkuruhu wa mawaiduhu wa qasasuhu wa ahkamuhu. Dihalalkan untuk orang yang junub, haid atau nifas. Itu apa? Mau ido hasanah, menceritakan kisah, ya. Wa ahkamuhu, mengambil hukum. Nah, itu enggak apa-apa. Berkaitan apa kisah itu kan diambil di ayat. Di ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu isinya apa? Yang tak lain adalah hukum. Isinya juga tentang kisah para nabi. Lah jenengan mau menjelaskan bagaimana kalau tidak mengutip dari Al-Qur'an, kan gitu. Berarti untuk bila jenengan itu mengutip Al-Qur'an, jenengan jelaskan untuk kepada para murid, itu hukumnya tidak mengapa. Oke, membacanya. Bila membaca karena kelepasan bicara, maka misalnya keteledoran, nah ini tidak mengapa. Itu ada di kitab Asnal Matolib. Majarobi lisanuhu bila qasdin, tidak ada maksud untuk membaca. Misalnya keceplosan dengan langsung membaca kulhu. Nah, dalam keadaan itu tidak mengapa. Dalam bila qasdin di sini dimakfu, ya. Terus bila membaca Al-Qur'an diniati secara mutlak, yakni sekedar ingin membaca tanpa niat, maka itu juga itu. Jadi ini yang dihilaf, tinggal maksudnya di sini, ya. Kalau jenengan memang benar-benar maksud untuk membaca, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi untuk maksud yang lain, misalnya tadi hanya sebagai dzikir, ya, jenengan baca sebagai pengajaran, menjelaskan kisah dan lain sebagainya, maka itu tidak mengapa, ya. Terus apa boleh orang haid tahlilan di makam? Soalnya ketika saya dulu di Pondok Tuban, bagi yang haid tidak boleh ikutan tahlilan di makam. Ya, tahlilan tadi kan dalam kategori dzikir, ya. Itu tidak mengapa, ya. Kalau jenengan maksudnya ke dzikir itu tidak mengapa. Tapi untuk hukum wanita ke makam sendiri itu juga ada hilaf sendiri, ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir dari Mbak Khairul Jannah mengenai rambut, kuku dan yang rontok, itu nanti saya masukkan ke pertanyaannya rekan yang berikutnya. Mohon nanti disimak. Soalnya ini pertanyaan yang ke-6 ini. Tadi pertanyaannya Mbak Khairul Jannah. Sekalian saya masukkan ke pertanyaan yang ke-6 ini, Mbak Erika Nur Cahyani, ya. Bahwa pertanyaan ini mengambil dari sebuah pernyataan yang disampaikan oleh putrinya Pak Yai Yusuf Mansur, Mbak Wirda Mansur, ya. Ada sebuah channel YouTube pernah membahas tentang bolehnya keramas apabila benar-benar kotor atau memotong kuku saat haid. Begitu pula dengan tenaga medis atau kesehatan dokter memperbolehkan. Namun ada beberapa ahli fikih yang melarangnya. Menurut Bapak, apakah diperbolehkan keramas memotong kuku? Apakah ada ini, Bu? Ada sedikit yang ganjal, ya. Di sini bukan ahli fikih tapi lebih ke ahli tasawuf. Ya, kalau ahli tasawuf di sini masuk ke Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Alamuddin. Itu memang memberikan sebuah tekanan yang kuat untuk kehati-hatian, tidak diperkenankan untuk menyukur rambut, memotong kuku, menyukur bulu kemaluan dan lain sebagainya. Bagi bukan ke ahli fikih, ya, tapi ke untuk jumhur, untuk ahli fikih sendiri membolehkan kok. Yang penting dalam tanda kutip mandinya tadi harus rata. Kalau dari jumhur itu mengambil sebuah nas yang sangat fenomenal. Man taraka maudhi'a sya'ratin. Barang siapa yang meninggalkan tempat tumbuhnya rambut, berarti bukan rambutnya, tempatnya, berarti kulitnya, min janabatin, ketika janabah, dalam arti tidak bisa membasuh dengan rata, maka Allah akan membuatnya akan dimasukkan dalam api neraka. Itu kalau dalam kajian fikih. Berarti apa di sini? Mengenai orang yang janabat, nifas, atau mungkin orang yang sudah suci dari nifas atau suci dari haid, itu memang harus meratakan tadi airnya. Harus kena semuanya. Berarti yang dimaksud maudhi'ah di sini tempatnya, kulitnya tadi, bukan rambutnya. Itu menurut ulama fikih. Sedang ada ulama tasawuf yang mungkin agak lebih selektif lagi, bahwa
Untuk yang apa itu kuku dan juga rambut dan lain sebagainya itu sebaiknya juga jangan sampai dipotong. Nah, itu disebutkan di dalam kitab ya, bahwa di dalam kitab wala yang bagi ayahlika au yukallima au yastahidda au yuhrija daman au yubina min nafsihi juz'an wa huwa junbun, dia dalam keadaan junub dan lain sebagainya. Itu raddu ilaihi sa'ira ajza'i fil akhirah, maka dia akan dikembalikan ke akhirat untuk dijadikan sebuah persaksian. Nah, ini yang dikutip di kitabnya Al-Ihya Imam Ghazali. Jadi menurut pandangan tasawuf, kehati-hatiannya itu tidak diperkenankan untuk memotong kuku, keramas dan lainnya. Tapi untuk ahli fikih boleh-boleh saja. Dalam arti di sini mandinya harus sampai rata. Ini yang harus harus digarisbawahi, harus rata. Tapi ulama ahli fikih tidak langsung ini enggak boleh, ini enggak boleh, itu tidak seperti itu. Yang penting ada nasnya atau tidak. Tapi mengenai ulama ahli tasawuf, karena mungkin dia kan mempunyai kelebihan tersendiri ya. Nah, ini ada kaul-kaul tersendiri. Ya, jadi kalau Bapak bagaimana? Kalau Bapak ngambil ya kehati-hatian, keihtiyatan. Jadi kita tidak condong ke fikihnya saja, tapi mengkombinasi antara fikih dan tasawuf. Karena untuk kebenaran apakah nanti di sini akan menjadi saksi atau tidak, wallahu alam. Maka sebaiknya apa? Ya tadi, ya kalau jangan masih dalam keadaan haid, ya tadi, kalau memang benar-benar pengen memotong kuku ya dikumpulkan, ada rambutnya ya dikumpulkan. Itu pengen kehati-hatian. Jadi nanti pas mandi diikutkan untuk membasuh. Nah, dalam arti jenengan juga mengikuti tasawuf, juga mengikuti fikih. Kalau fikihnya tidak harus mengumpulkan atau harus dimandikan, itu tidak. Yang penting mandinya harus rata. Itu kalau dalam kacamata fikih. Tapi kalau dalam kacamata tasawuf ada tuntutan untuk anjuran sebaiknya dikumpulkan. Demikian nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, lalu pertanyaan yang ke-7 ya, ini dari Mbak Musdalifah dari Yayan Kudus. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaannya, setiap orang yang mengikuti program KB ada yang cocok maupun tidak. Ya benar. Karena yang namanya KB itu kan menghentikan darah ya. Seperti yang namanya obat batuk itu ada yang cocok, ada yang tidak. Ya, nah kalau tidak manjur ya tetap batuk terus. Ya ini kalau KB-nya tidak manjur ya mungkin bisa keluar terus headnya sesuai dengan siklusnya. Ini terjadi pada lingkup terdekat saya, di mana ada yang program demikian dalam hal haid tidak beraturan. Bisa hanya keluar darah seperti biasanya, kadang hanya flek yang setiap waktu keluar. Lalu bagaimana dalam melakukan ibadah wajibnya? Perhitungannya apakah masih sama dengan batas maksimal? Gini Mbak, untuk kasusnya misalnya Mbak Musdalifah ya, ini mengalami program KB seperti ini sudah terlanjur ya. Kemudian dari KB tersebut kok akhirnya malah menjadikan tidak normal di sini ya, atau mengambil ya, tidak sesuai. Lah ini disesuaikan dengan adat kebiasaannya. Sebelum jenengan pakai KB itu adatnya haidnya berapa hari gitu aja. Misalnya 6 hari, yaitu masa sucinya 6 hari atau 7 hari. Itu kalau jenengan muqtada ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan darah. Itu diambil seperti adatnya. Untuk yang lain berarti nanti darahnya darah istihadah. Maka dari situ nanti jenengan cukup mengqodoi ya. Qodho salat dan lain sebagainya. Lah, misal untuk jenengan bisa mumayyizah dalam arti bisa membedakan darahnya. Misalnya tadi darahnya yang pertama kental, yang kedua kental, yang ketiga tidak begitu kental, nanti itu menjadi pembeda. Yang kental tadi atau yang mungkin sifatnya qawi tadi itu termasuk haid, yang khafi itu termasuk darah istihadah. Nah, ini soalnya tidak teratur di sini, masanya di sini. Makanya di sini untuk program KB ya, itu ya ada hilaf sendiri. Kalau saya lebih amannya tidak usah KB-KB-nan. Ya, amannya tidak usah KB. Ya, karena ya pakai KB yang tadi dibolehkan, pakai KB yang manual, dalam arti jangan sampai membahayakan atau sampai mempermanenkan. Lebih-lebih kalau sampai itu KB-nya itu malah mendatangkan yang namanya madharat.
Makanya hukum KB itu macam-macam. Bisa menjadi haram apabila obat yang diminum atau metode alat kontrasepsi yang digunakan itu menyebabkan tidak berfungsinya rahim. Kalau sampai jenengan menggunakan KB tapi kok tidak bisa hamil lagi, ini hukumnya haram, ini nggak boleh. Memutus di sini. Ya, misalnya seperti menggunakan metode sterilisasi dengan alasan bisa nah ini takutnya mengakibatkan pemandulan permanen, mengubah dan membunuh ciptaan Tuhan, dan juga melaksanakan melanggar syariat-syariat. Enggak boleh. Ya, ada yang dihukumi makruh. Ya, kapan KB itu dihukumi makruh? Yaitu apabila obat yang diminum atau metode alat kontrasepsi yang digunakan itu bersifat menunda atau mengatur kehaliman. Ini makruh. Jadi mati aku pengen menunda anak. Nah, ini hukumnya makruh. Itu ada di kitab Bajuri itu juz 2. Wa kada istimalul imraati syai'a alladhi yubtiul habala wa yaqta'u min aslihi fayukrahu fil awal wa yahrumu fisani. Ya, demikian halnya wanita yang menggunakan sesuatu seperti obat atau alat kontrasepsi yang dapat memperlambat kehamilan, hal ini hukumnya makruh. Sedangkan apabila sampai memutus keturunan, maka hukumnya haram. Ini Al-Bajuri jelas banget itu. Ada yang diperbolehkan. Kapan KB itu diperbolehkan? Nah, ini ada juga khilaf di sini ya. Diperbolehkan di sini dengan syarat ya. Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa hukum KB itu boleh dalam arti tanjim, pengaturan, bukan tahdid. Kalau pembatasan atau pemandulan itu tidak boleh. Kalau pembatasan tadi kan makruh, pemandulan haram. Tapi kalau pengaturan ya itu dibolehkan. Ya, misalnya pengaturan biar kita bisa merata dalam merawat anak, niatnya ya. Biar kita bisa mendidik secara sempurna. Ini hukumnya udah beda lagi. Niatnya sudah beda, itu hukumnya boleh. Atau menurut Mahmud Yalkut itu KB juga boleh karena untuk mengatur interval jarak kelahiran biar tidak terlalu jauh. Nah, ini diperbolehkan. Jadi KB yang benar tadi adalah tidak untuk memutuskan jalannya rahim. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan Mbak Ardiana Chandra Tungga di sini. Tungga Dewi, apakah wanita yang haid wajib mengqadha sholatnya? Ini pertanyaan yang terakhir ya. Ya, seperti tadi untuk wanita yang haid ya itu mengqadha dari segi puasanya ya. Hal ini sesuai dengan tadi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dalam arti tidak mengqadha sholatnya, tidak. Jadi ini kemurahan buat jenengan semuanya. Jenengan sudah susah payah untuk menahan sakitnya ya, mengalami menstruasi, pasti sakitnya itu luar biasa. Kadang ada sampai tidak kuat jalan, kadang ada yang sampai pingsan. Itu merupakan sakit ya. Dan sakitnya jenengan itu sudah menjadi kafarat sendiri dari dosa jenengan. Jadi meskipun tidak sholat, itu masih tetap diganjar. Setiap tetesnya itu luar biasa itu. Ya, dosanya rontok-rontok semuanya. Maka sesuai dengan riwayat Aisyah, annaha qolat, beliau berkata, fil haidi kunna nu'maru biqadha'i shaum. Kita itu diperintah untuk qadha shaum, wala nu'maru biqadha'i shalah, tidak diperintah untuk ngandani sholat. Ya, dalam arti kalau jenengan masa haid, ya masa haid itu sendiri tidak disuruh untuk mengqadha sholatnya, itu tidak. Yang tadi jenengan mengalami haid ini menjadi sebuah rukhsah sendiri buat kaum Hawa ya. Ini mohon diterima baik-baik secara legowo. Nah, karena apa? Di sini kenapa kok sholat tidak diperkenankan, puasa tidak diperkenankan seperti tadi. Kalau sholat nanti keluar darah kan menjadi najis. Ya, puasa menjadi kehormatannya hilang. Tidak puas membaca Al-Quran, kehormatan Al-Quran juga hilang. Ini untuk menjaga kehormatan itu sendiri. Nah, makanya dari segi sholat tadi, sholat itu tidak disuruh untuk mengqadha sholatnya, tapi untuk yang puasa tetap ya nanti di kemudian hari kalau sudah selesai bulan suci Ramadan. Demikian, assalamualaikum.